Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anakku sekalian. Bagaimana kabarnya pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita berjalan dengan lancar pagi hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anakku sekalian, yang harus kalian siapkan adalah buku tulisnya, kemudian buku paketnya silahkan dibuka halaman 165, kemudian peralatan tulisnya. Anakku sekalian, pada pagi hari ini nanti kita akan membahas materi ekonomi kreatif dengan subpokok bahasan upaya peningkatan ekonomi kreatif. Tentunya kalian masih ingat dengan pembelajaran yang kemarin tentang pengertian dari kreativitas, yaitu kemampuan seseorang untuk menciptakan sesuatu yang baru ataupun yang belum ada. Adapun tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini, yang pertama adalah supaya kalian dapat menjelaskan strategi pemerintah dalam pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian yang kedua, supaya kalian dapat menjelaskan langkah-langkah Kementerian Perdagangan dalam upaya pengembangan ekonomi kreatif. Anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa masyarakat mempunyai peran aktif dalam kegiatan perekonomian, sedangkan pemerintah mempunyai peran untuk menciptakan iklim atau suasana yang bisa mengembangkan dunia usaha. Peran pemerintah diantaranya apa? Misalnya pengembangan koperasi, pengembangan BUMN, kemudian pengembangan pemanfaatan sumber daya alam semata-mata untuk kemakmuran rakyat. Nah, untuk mencapai itu diperlukan beberapa strategi. Strategi pemerintah untuk mengembangkan ekonomi kreatif adalah satu, menyiapkan insentif untuk memacu pertumbuhan industri kreatif berbasis budaya. Insentif ini meliputi perlindungan produk, kemudian memperoleh dana pengembangan, fasilitas pemasaran, promosi, hingga pertumbuhan pasar domestik dan internasional. Nah, ini adalah contoh insentif yang berupa kemudahan untuk memperoleh dana. Jadi kalau misalnya seseorang itu membuka usaha kekurangan dana, maka pemerintah menyiapkan insentif yang berupa pinjaman lunak yang bisa diangsur dalam waktu yang lama dengan suku bunga yang rendah. Kemudian yang kedua adalah membuat red industri kreatif yang melibatkan berbagai lembaga pemerintah dan kalangan swasta. Jadi nanti di sini akan dipetakan di mana daerah-daerah yang memiliki potensi untuk pengembangan ekonomi kreatif. Kemudian yang ketiga adalah membuat program komprehensif untuk menggerakkan industri kreatif melalui pengembangan SDM, kemudian desain mutu dan pengembangan pasar. Misalnya di sini adanya seminar-seminar dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada pengembangan pasar tidak hanya di dalam negeri saja tetapi bisa juga dijual di luar negeri. Kemudian yang keempat adalah memberikan perlindungan hukum dan insentif bagi karya industri kreatif. Contoh yang dilindungi hak kekayaan intelektual atau HKI-nya antara lain buku, tulisan, lagu, koreografi. Pemberian hak paten terhadap penemuan baru, merek produk, jasa, desain industri. Jadi hak paten itu adalah hak eksklusif yang diberikan kepada seseorang. Kementerian Perdagangan melakukan upaya pengembangan ekonomi kreatif untuk mewujudkan strategi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Pengembangan database ekonomi kreatif Indonesia yang didukung dengan teknologi informasi. Jadi sistem ini nanti diharapkan mampu memberikan kemudahan, kenyamanan maupun ketepatan bagi pengguna. Jadi kalau ingin memperoleh informasi apapun bisa melalui database ekonomi kreatif ini. Kemudian yang B, peningkatan penggunaan teknologi melalui kemitraan. Jadi nanti dijalin kemitraan dengan lembaga-lembaga tertentu. Misalnya kalau di sini ada TOT, kemudian fasilitas infrastruktur, kemudian ada pelatihan-pelatihan. Kemudian yang C adalah Pekan Produk Kreatif Indonesia. PPKI terdiri atas 3 kegiatan pokok yang diselenggarakan secara paralel, yakni ada pameran, konvensi, kemudian ada gelar seni budaya. Jadi diadakan pameran-pameran seperti ini, kemudian yang ini kaitannya dengan gelar seni budaya.
Yang D, ada festival ekonomi kreatif. Kegiatan ini misalnya diadakan festival ekonomi kreatif dengan misi mempromosikan ekonomi kreatif Indonesia. Nah, misalnya ini diadakan festival Jakarta Food, kemudian ada fashion festival, nah seperti ini. Kemudian yang berikutnya ada wahana kreatif. Sarana memperkenalkan dan mempromosikan produk kreatif sebagai upaya menampilkan karya dan budaya bangsa Indonesia melalui wahana kreatif kepada pengunjung asing yang dipajang di bandara internasional, kemudian di tempat wisata. Jadi tempat-tempat yang biasa dikunjungi oleh wisatawan-wisatawan asing itu diberikan perkenalan untuk mempromosikan produk-produk kreatif dari Indonesia. Yang F, peningkatan jangkauan dan efektivitas pemasaran. Bentuk kegiatan ini berupa pemasaran melalui distributor, agen promosi, kemudian melalui pameran-pameran. Jadi meningkatkan jangkauan tidak hanya di dalam negeri saja, tapi harus bisa sampai ke luar negeri. Kemudian ada riset ekonomi kreatif dan fasilitas pemberian insentif yang mendukung inovasi. Hal ini bertujuan untuk merangsang terciptanya instrumen, metodologi baru, dan inovasi dalam pengembangan ekonomi kreatif melalui riset dan pemberian insentif. Jadi disesuaikan dengan usahanya atau kegiatan ekonomi kreatifnya itu apa. Bisa saja berupa mesin-mesin jahit seperti ini jika usahanya berkaitan dengan konveksi. Kemudian yang H, ada fasilitas kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif dan entrepreneur kreatif baru. Jadi bagaimana supaya seseorang itu bisa tertarik untuk berkecimpung dalam dunia perekonomian atau ekonomi kreatif. Misalnya ini diadakan lomba-lomba ini, kemudian diadakan seminar-seminar seperti ini. Kemudian yang berikutnya adalah kegiatan fasilitasi kegiatan yang mendorong lahirnya insan kreatif baru. Bentuk kegiatan ini berupa perlombaan ekonomi kreatif di dalam negeri yang kemudian dilanjutkan dengan pengiriman kontestan yang terpilih ke skala internasional. Jadi diadakan perlombaan-perlombaan seperti ini, kemudian nanti yang memang hasilnya baik terpilih mewakili untuk ke skala internasional. Kemudian yang berikutnya, penciptaan identitas lokal tingkat 1 dan tingkat 2 serta identitas nasional. Hal ini bertujuan untuk memperkenalkan produk dan ekonomi kreatif kepada dunia luar. Kegiatan ini mendorong agar produk dimaksud dapat didaftarkan dalam HGI. Jadi misalnya seperti ini, ada rekaman, kemudian ada yang kaitannya dengan seni rupa, kemudian ada kerajinan tangan. Demikian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat, tetap semangat, jaga kesehatan, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.